Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Rabbuna tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita di malam hari ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kiranya kita dapat berkumpul kembali pada suatu majlis dari majlis ilmu. Yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat dari setiap ilmu yang telah kita pelajari, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu agama ini. Karena barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rabbuna tabaraka wa taala akan fahamkan diri seorang hamba terhadap agamanya. Maka dari itu ahibati fillah, kita berkumpul di sini dengan niatan bertafaqquh fid din dalam rangka ta'abbud, bertaqarrub, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal yang sederhana ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala ataupun amal yang akan membuahkan hasil pahala kelak di yaumil qiyamah. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang fadlul Islam, tentang keutamaan agama Islam ini. Berbicara tentang keutamaan Islam ahibati fillah, tentu dia merupakan pembicaraan yang sangat panjang. Karena apa? Karena memang Islam adalah karunia yang sangat besar. Jikalau kita mencoba untuk mengupas satu demi satu tentang keutamaan Islam, sungguh kita akan dapati begitu banyak karunia dan juga nikmat yang terdapat di dalam dinil Islam, yakni agama Islam ini.
Ketika seorang hamba diberikan hidayah, yakni diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Islam, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hamba tersebut suatu anugerah yang sangat besar. Rabbuna tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang sebelum kalian, yakni orang-orang kafir dahulu, yamunnun 'alaika an aslam, mereka merasa berjasa ketika mereka masuk ke dalam Islam. Artinya, wahai Muhammad, bersyukurlah kamu kepada kami, berterima kasihlah engkau wahai Muhammad kepada kami yang mau beragama Islam ini, kata mereka. Karena dahulu engkau adalah seorang diri, tidak ada yang mau mengikutimu, maka kami mengikutimu, maka bersyukurlah wahai Muhammad, kata mereka. Mereka merasa bahwasannya masuknya mereka kepada Islam, ya, itu adalah jasa mereka. Masuknya mereka kepada Islam karena Islam itu butuh, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyanggah, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada faedah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengharapkan keislaman yang seperti ini. Balillahu yamunnu 'alaikum. Justru yang telah menganugerahkan ataupun yang telah memberikan nikmat ataupun anugerah adalah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum. Justru Allah lah yang telah memberikan jasa ataupun nikmat ataupun anugerah kepada kalian, bukan kalian kepada Allah, bukan kalian kepada Nabi Muhammad. Balillahu yamunnu 'alaikum. Akan tetapi Allah lah yang telah menganugerahkan kepada kalian. An hadakum lil iman, yang telah memberikan hidayah kepada kalian terhadap keimanan ini, in kuntum shadiqin, jikalau kalian itu benar-benar jujur. Ya, jikalau kalian itu benar-benar jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menganugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga umatnya suatu nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dinil Islam ini dengan ruh. Allah mensifatkan dinil Islam ini dengan ruh. Dan kita ketahui apabila ada suatu jasad tanpa ruh, apakah dia memiliki makna? Apakah dia dikatakan orang yang hidup? Tidak hidup. Jasad apabila lepas darinya ruh, maka dia tak ubahlah seperti jasad ataupun mayat, ya, benda mati. Kenapa? Tidak ada lagi ruh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Islam ini merupakan ruh, kehidupan, bahkan inti kehidupan. Rabbuna tabaraka wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah kami wahyukan, wa kadzalika auhayna ilaika, begitulah wahai Muhammad kami wahyukan kepadamu ruh dari kami, yaitu apa? Al-Islam, kalamullah azza wa jalla, wahyu dari Allah. Maka Allah mengatakan begitulah kami wahyukan ataupun kami turunkan kepadamu ruh dari kami. Ma kunta tadri, yang mana sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui mal Islam, mal iman, ya, ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang sebelumnya engkau tidak tahu wahai Muhammad apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, apa itu iman. Engkau tidak mengetahuinya.
Tapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ruh ini kepadamu, kehidupan. Dan juga untuk umatmu. Walakin ja'alnahu nura, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dari ruh tersebut Allah jadikan cahaya, terang benderang. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, yang dengan cahaya tersebut kami berikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hamba kami, kata Allah. Dan itulah realita. Ketika Allah Subhanahu wa taala wahyukan Islam ini kepada Nabi kita Muhammad, apakah seluruh manusia meyakininya, masuk Islam semuanya? Tidak. Padahal dia adalah ruh, dia adalah cahaya yang dengannya seorang hamba akan diterangi jalannya. Tapi tidak semua manusia mengambilnya. Hanya sebagian yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah pilih mereka. Ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha', yang kami berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau wahai Muhammad dapat mampu menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus ini. Ya, sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus ini. Maka ahibati fillah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan Islam ini anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Wa amtannallahu ala ahlil jannati bihadhihi ni'mah. Yang dengan Islam inilah akan mengantarkan diri seorang hamba meraih nikmat yang lebih besar lagi, yakni surga Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal dinil Islam, maka mereka tidak akan dapat mampu masuk ke dalam surga. Karena surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmatnya bagi hamba-hamba yang bertakwa, disiapkan bagi ahli Islam, bagi mereka yang mau bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala firman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penghuni surga. Siapa mereka? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Mereka adalah orang-orang yang kami cabut di dalam hatinya ghil. Apa itu? Penyakit hati. Sifat iri, dengki, kesyirikan, ya. Dan macam-macamnya berupa penyakit hati. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Kami cabut di dalam hati-hati mereka ini kedengkian, keirian, berbagai macam penyakit hati, sehingga dengan nikmat tersebutlah mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawah mereka anhar, sungai-sungai, sehingga kiranya mereka mengatakan wa qalu alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan petunjuk kepada kami akan agama ini. Wa ma kunna linahtadi, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk tersebut kepada kami. Kita ketahui ahibati fillah bahwasanya Islam itu bukan hanya untuk orang-orang yang pandai saja, bukan hanya untuk orang kaya ataupun selainnya, tapi Islam merupakan petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Orang yang lebih pintar dari kita banyak, akan tetapi sayangnya dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir mungkin secara
ilmu duniawinya lebih tinggi daripada kita, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Ataupun orang-orang yang lebih kaya daripada kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafirin itu pun banyak, tapi sayangnya mereka pun tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hidayah itu bukan karena kepandaian, bukan karena kekayaan, akan tetapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk. Allah pilih siapa di antara hamba-hambanya yang memang Allah inginkan kebaikan pada mereka. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para hambanya, kesungguhan mereka, ketulusan mereka, keikhlasan mereka dalam mencari hidayah tersebut. Ketika mereka tulus benar-benar mencarinya, benar-benar menginginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam meniti jalan kami, kami akan hidayahkan kepada mereka jalan kami. Maka Islam tidak bisa dibeli dengan harta, dengan benda, tidak bisa. Dia merupakan hidayah murni, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap nikmat Islam ini, dia merupakan nikmatun min ajallin ni'am. Nikmat Islam merupakan nikmat yang paling tinggi. Wa 'alaha, puncak kenikmatan, di mana wajib bagi seorang muslim untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala malam dan siang harinya terhadap nikmat yang sangat besar ini, terhadap anugerah yang sangat agung ini. Karena orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid, maka merekalah orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah adalah apa? Islam. Artinya petunjuk kehidupan bagi manusia ini yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi hanyalah Islam. Barang siapa di antara manusia yang mencari petunjuk selain dari dinil Islam ataupun syariat Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Pasti ujung-ujungnya adalah rugi. Ujung-ujungnya bangkrut. Karena apa? Dia tidak berpetunjuk dengan petunjuk Islam. Sepandai apapun dia membuat aturan, tapi kalau dia tidak merujuk kepada Alkitab, yakni Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW, maka ujung-ujungnya adalah kerugian dan kesesatan. Karena yang lebih tahu yang terbaik bagi manusia adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepada kita tentang petunjuk kehidupan, yaitu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama Islam ini. Dalam surah apa Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah telah sempurnakan agama Islam? Dalam surat Al-Maidah. Al-yaum, kata Allah Subhanahu wa taala, akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agamaku. Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai petunjuk kehidupan bagi kalian. Apa kata orang Yahudi mengomentari ayat ini? Kata mereka, wahai Umar, ayatun fi kitabikum, suatu ayat yang ada di dalam kitab kalian.
"Lau nazala alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yauma 'idah." Kalau ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, sungguh kami akan jadikan hari di mana ayat tersebut turun sebagai hari raya, hari kebahagiaan. Apa ayat tersebut kata Umar? "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Ayat yang telah kita bacakan tadi. Pada hari ini kata Allah SWT, ku sempurnakan Islam bagi kalian. Aku cukupkan nikmatku dan aku ridho Islam sebagai petunjuk kehidupan bagi kalian. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi inni la'alam." Demi Allah saya pun tahu. Benar-benar saya tahu kapan ayat itu turun, di hari apa, pada saat apa dan di mana. Ayat itu turun ketika Hajjul Wada, di hari Jumat di padang Arafah. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah di hadapan para jamaah haji yang dikenal dengan Hajjul Akbar. Kenapa dinamakan Hajjul Akbar, haji yang besar? Karena berpapasan pada saat itu hari Jumat dengan hari Arafah. Hajjul Akbar. Di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Sehingga Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, hadhihi min a'dhami ni'amillah. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang besarnya nikmat Allah ini. Jadi sehingga kita nggak perlu lagi cari-cari petunjuk selain dari agama Islam, karena sudah sempurna. Ada permasalahan tinggal merujuk kepada Al-Quran. Ada suatu problem tinggal rujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dijelaskan. Semuanya dijelaskan. Di dalam dinil Islam ini, di dalam agama Islam. Jangankan permasalahan yang besar, permasalahan tentang qada'il hajah, buang hajat saja diajarkan atau tidak? Diajarkan dalam dinil Islam. Sahabat Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh orang Yahudi pula. "Ya Salman, wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu?" Maka Salman mengatakan, "Ajal, tentu. Nabi kami mengajarkan segala hal. Hatta al-khara'ah, sampai dalam permasalahan, qada'il hajah, buang hajat. Nabi SAW mengajarkan enggak boleh menghadap kiblat, ya. Tidak boleh pakai tangan kanan, masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, doanya juga diajarkan. Beliau mengatakan, "Wa ma ta'iru yatiru bi janahaihi illa wa qad dzakara lana ilman." Tidaklah seekor burung yang terbang di udara melainkan Nabi SAW pun mengajarkan kepada kami tentang ilmunya. Ya. Akan tapi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Yang tahu maka dia akan tahu. Tapi yang tidak tahu ya luputlah bagi dia ilmu tersebut. Ya, luput ilmu tersebut. Tapi segala sesuatu diajarkan di dalam dinil Islam. Ya. Apalagi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah, tauhid, ataupun dengan fikih, berkaitan dengan fikih, ya, tata cara ibadah, ataupun tata cara muamalah. Semuanya benar-benar diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita dan patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari karunia berupa dinil Islam ini. Ya, dinil Islam. Seorang mukminnya benar-benar menerapkan dinil Islam pada kehidupannya, maka tentu kehidupannya akan baik. Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh,
laki-laki maupun wanita. Dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Dunia ini penuh ujian tidak, Pak? Dunia penuh ujian. Karena memang dunia ini tempat ujian. Ya, nggak ada di antara kita yang nggak diuji. Semuanya pasti mengalami ujian. Habis ujian ini, apakah selesai? Enggak, pasti akan ada ujian berikutnya. Ustaz, tapi saya sekarang santai-santai saja. Ya, tunggu saja, nanti pasti ada tiba masa ujian. Ya, pasti akan ada masa ujian. Bahkan ketenangan ataupun keluasan itu pun merupakan ujian. Untuk apa kau gunakan waktu senggangmu ini? Ya, kau gunakan untuk apa? Tapi kan waktunya kosong. Jadi saya habiskan ya huru hara saja. Ini ujian. Ya, ujian. Dengan ujianlah kita akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kan begitu. Bagi seorang pendidik, ya, tentu dia akan mengadakan ujian dari materi-materi yang telah dia sampaikan ke muridnya. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa jauh kadar pemahaman dan daya serap para murid-muridnya tadi. Dengan apa diketahui? Dengan ujian tadi. Dengan ujian. Kalau tidak ada ujiannya, kita nggak tahu. Yang satu kalau belajar diam saja, yang satu gerasak gerusuk, yang satu mematung begitu ya, atau yang satu misalnya sambil tidur. Nah, kita nggak tahu mana yang benar-benar menyerap ilmu tersebut. Tapi dengan ujianlah kita akan tahu. Begitu pula dalam kehidupan di dunia ini. Liyumayyizallahu al-khabitha minat thayyib. Allah ingin memilah mana yang khabith, mana yang buruk, mana yang baik. Apakah Allah SWT tidak mengetahuinya? Allah sudah tahu. Mana di antara kita yang pura-pura, hidupnya penuh dengan kedustaan, riya, mana yang khalis, mana yang murni untuk ibadah. Allah tahu. Mana yang baik, mana yang buruk, Allah pun tahu. Lalu untuk apa Allah SWT menguji kita? Liiqamatil hujjah. Allah hendak menegakkan hujjah atas kalian. Ketika tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum ataupun seorang hamba tersebut nggak bisa berkata-kata lagi, berhujjah. Karena apa? Allah sudah berikan dia kesempatan. Iqamatil hujjah. Allah telah tegakkan hujjah kepadanya. Bukankah kita juga diberikan ikhtiar? Ada bentuk usaha. Ya? Memang segala sesuatu kehendak Allah. Tapi itu disembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk berusaha. Berusahalah engkau wahai anak Adam. Berusaha. Carilah hidayah tersebut. Raihlah pahala tersebut. Ya. Al jaza'u min jinsil amal. Dan balasan itu sesuai dengan bentuk amal yang kita lakukan. Ya. Maka seorang mukmin ketika dia beramal saleh, ya, atau seorang yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, kata Allah SWT mengatakan, falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhir. Di dunia dan juga di akhir. Karena apa? Dia selalu menjumpai solusi. Dia menjumpai jalan keluar. Dan dia tahu bagaimana dia harus bersikap dalam menghadapi setiap ujian demi ujian ini. Sehingga apa? Hidupnya tenang. Hidupnya damai, tentram. Walaupun di mata manusia, waduh si fulan lagi diuji dengan ujian yang sangat berat. Tapi hidupnya tentram. Ya, hidupnya penuh dengan kedamaian, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Sehingga ucapan para salaf terdahulu, ya, mereka mengatakan andaikan para raja itu mengetahui bagaimana ketentraman, bagaimana kedamaian, bagaimana kebahagiaan yang ada pada hati kami, ya,
maka saking cemburunya mereka akan membelah dada-dada kami ini. Ya. Karena ahibati fillah, inti dari kebahagiaan itu ada di dalam hati. Ya, inti kebahagiaan itu ada pada hati. Bukankah kebahagiaan ada pada harta ya Ustaz? Ya benar. Kebahagiaan ada juga pada harta. Bukankah kebahagiaan juga ada pada tahta, yakni jabatan ataupun perhiasan atau yang lainnya? Iya, tapi itu merupakan sarana kebahagiaan saja. Kalaupun ada kebahagiaan, kebahagiaannya yang sifatnya sementara. Ya, hanya sementara. Tergantung pada hatinya tadi. Orang hartanya melimpah ruah tapi hatinya enggak tenang, enggak akan dia merasakan kebahagiaan dengan hartanya. Ya. Dia punya istri yang cantik jelita. Kalau orang lihat kayaknya waduh ini laki-laki paling bahagia. Karena apa? Dia punya istri sangat cantik. Kembang desa. Bukan kembang desa lagi, kembang kota. Saking cantiknya misal. Tapi ternyata hatinya ya menyimpan kemarahan terhadap wanita tersebut. Ya. Apakah dia bahagia? Enggak bahagia. Tidak bahagia. Bahkan dia enggak mau melihat wajahnya tadi. Karena apa? Hatinya tadi. Begitu pula pada jabatan, begitu. Tergantung dengan kondisi hati tadi. Ya. Dan hati milik siapa? Milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang tentram, hati yang damai. Sehingga bagaimanapun kondisinya, bentuk ujiannya, dia akan bahagia. Ya, dia akan merasa kenikmatan demi kenikmatan. Walaupun mungkin hidupnya susah di mata manusia, ya. Kasihan si fulan. Ya. Gajinya di bawah UMR, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kebahagiaan tersebut. Bahkan terkadang saking bahagianya dia ngeri kalau gajinya bisa lebih tinggi daripada gaji UMR tadi. Ngeri dia. Karena apa? Takut terhadap fitnah tadi. Karena ini saja sudah dia rasakan kenikmatan dan kebahagiaannya. Ya. Sampai seperti itu. Lihat bagaimana para sahabat pula demikian. Ya. Ditimpa penyakit, ditimpa sakit, justru bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat yang sangat tinggi. Tingkat yang sangat tinggi, keimanan yang sangat tinggi. Ada seorang tabi'in, Abu Qilabah. Ya, Abu Qilabah. Yang dijumpai oleh salah seorang tentara, ya, sedang murabit, dia sedang berjaga di daerah perbatasan. Dia lihat ada khaymah, ada tenda kecil. Kemudian dia samperin tenda tadi. Ketika dia samperin, dia dekati tenda tersebut, dia menjumpai seorang tua renta dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bagaimana kondisinya? Matanya buta, kedua tangannya putus, kakinya pun putus. Luar biasa. Tinggal di daerah perbatasan. Ya, nama daerah perbatasan itu ya jauh dari kota, jauh dari kampung, daerah perbatasan sana. Padang pasir. Tapi yang bikin terheran seorang mujahid ataupun yang tengah berjaga di daerah perbatasan ini, zikir yang dia ucapkan. Dia ucapkan alhamdulillah, dia ucapkan Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, anugerahkan kepada saya, ya, rasa syukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, ya, yang tidak Engkau berikan kepada selainnya. Terheranlah mujahid ini. Saking herannya dia tanya. Ya, masuklah dia ke khaymah tadi, ke tenda tadi, mengucapkan salam, dijawab salamnya, ya. Kemudian mulai dia tanya, "Wahai Syekh,
engkau kondisimu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi saya dengar engkau mengatakan, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan kepada saya rasa syukur terhadap nikmat yang telah kau anugerahkan kepadaku dan keutamaan yang telah kau anugerahkan kepadaku yang tidak kau berikan kepada selainnya. Nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Kondisimu seperti ini. Maka Syekh tadi mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada saya lisan yang dengannya saya bisa berzikir? Ini suatu nikmat yang sangat besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang namanya angin? Yang kiranya kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai angin, datanglah engkau berhembuslah dengan tiupan yang kencang. Kalau Allah mengatakan demikian, tentu akan rubuhlah tendaku ini. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Allah memiliki makhluk juga yang namanya bihar, lautan. Kalau Allah kehendaki, Allah akan timpakan lautan tersebut kepadaku, tapi itu tidak Allah timpakan kepadaku. Dan aku masih memiliki lisan yang senantiasa aku dapat berzikir kepada Allah. Ini nikmat, kata beliau. Ya, ini nikmat. Sudah masuk azan? Belum? Baik, ini merupakan nikmat. Kemudian Syekh tadi mengatakan, wahai fulan, kalau tidak memberatkanmu, boleh saya minta tolong, kata dia. Apa itu? Saya memiliki anak yang dialah yang merawatku di sini, mencari makan, menyuapiku di sini, di tenda ini. Tapi sudah 2 hari dia nggak datang. Tolong carikan anak saya. Tolong carikan anak saya. Maka si Abdullah tadi, si mujahid ini pergi mencari anaknya. Ya, anak Syekh tua renta tadi. Nggak jauh dari khaymah tadi dia melihat ada bangkai ternyata. Ya, ternyata anak si orang tua tadi yang telah mati dimakan binatang buas. Bingunglah si mujahid ini, gimana cara ngabarin ke orang tua tadi. Kondisinya sudah seperti ini, susah payah. Ditambah lagi anaknya mati diterkam binatang buas. Akhirnya dia putar otak, ya, cari akal gimana cara menyampaikannya biar tidak langsung to the point begitu. Kembali dia kepada Syekh tadi dengan mengatakan, wahai Syekh, apakah engkau tahu Nabi Ayub? Ya, saya tahu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberikan ujian begini. Bagaimana sikap Nabi Ayub? Oh, dia sabar, kata Syekh tadi. Maka sudah muqaddimah ini, barulah dia mengatakan, ihtasib waladak, hendaknya engkau mengharapkan pahala terhadap musibah yang menimpa anakmu. Kenapa anak saya, katanya? Sesungguhnya anakmu saya jumpai telah wafat, mati dimakan binatang buas. Ternyata yang keluar dari lisan Abu Kilabah ini, ya, setelah mendengar pemaparan tadi adalah rasa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, katanya. Tambah kaget lagi Abdullah tadi. Kok malah bersyukur nih? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al min dzurriyyati man ya'budul asnam, katanya. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menjadikan anak keturunanku tidak beribadah kepada selain Allah. Akhirnya wafat juga bapak tadi. Seketika dia juga wafat dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Bingung Abdullah tadi. Bagaimana? Saya sendirian. Ya, nggak ada yang bantuin ngangkat jenazahnya, mandiin jenazahnya, mengkafaninya. Ya, dalam keadaan bingung tadi, nggak lama ada orang datang, 2 penunggang kuda. Dipanggil, wahai fulan, tolong saya. Ini ada Syekh wafat di sini. Saya nggak kenal juga. Ya, dia wafat, barusan wafat. Tolong mandikan saya ini saya. Turunlah salah seorang di antara penunggang kuda tadi. Ketika dibuka, disingkap wajahnya, ya, ternyata salah seorang di antara mereka mengenal. Ya, mereka mengatakan, Masya Allah, hada Abu Qilabah. Ini adalah Abu Qilabah, seorang tabi'in
yang dahulu dia pernah mau diangkat sebagai qadhi, kemudian dia menolaknya dan lebih memilih untuk hidup menyendiri bersama anaknya. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka para malaikat-malaikat Allah. Allah ungkapkan di sini tatanazzal, bukan tanzil. Kalau tanzil itu hanya satu saja malaikat turun atau sekali turun saja. Tapi di sini Allah ungkapkan tatanazzal, yang artinya apa? Terus menerus. Allah kirimkan, Allah turunkan kepada mereka malaikah, para malaikat-malaikat. Seraya memberikan kabar gembira, mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu takut. Sehingga hilang rasa takut di dalam hati kaum mukminin dari apa? Kefakiran, dari kekhawatiran hidup, dari macam-macam rasa takut. Karena yang ia takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu, jangan kalian takut terhadap musuh-musuh Islam. Jangan kalian takut akan kefakiran, jangan kalian takut akan ujian-ujian dunia. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih hati. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Karena apa? Kamilah wali-wali kalian dalam kehidupan di dunia ini. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai wali bagi kita, akankah kita merasa takut? Akankah kita merasa sedih kalau yang jadi walinya adalah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu tidak akan takut, tidak akan sedih. Karena yang menjadi aulia ataupun wali-wali kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala langsung. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya. Dan di akhirat nanti walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bagi kalian di akhirat kelak apa yang kalian inginkan. Ma tashtahi anfusukum, apa yang menjadi keinginan jiwa-jiwa kalian, maka itulah surga. Ada di dalam surga. Dan apa yang kalian serukan, kalian inginkan, semuanya ada. Nuzula min ghafurir rahim, sebagai bentuk hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ghafur, yang Maha Pengampun. Lagi Rahim, yang Maha Penyayang. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Maka tidak akan sama antara yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Hendaknya kalian senantiasa melakukan kebaikan, kata Allah SWT. Kalaupun ada permusuhan, dengan kebaikan tadi, dengan balasan kebaikan tersebut, maka akan muncullah benih-benih kasih sayang. Ka'annahu waliyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan itu semua ahibati fillah tidak akan dijumpai kecuali bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada kesabaran, bagi orang-orang yang benar-benar mendapatkan bagian besar dalam Islam ini. Ya. Sehingga dia dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Bahkan apa yang dia ucapkan ketika dia menyeru manusia dalam kebaikan ini, itu merupakan sebaik-baik ucapan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Tidak ada. Merekalah orang-orang yang memiliki ucapan terbaik. Ya. Karena apa? Karena keimanan mereka, karena keislaman mereka. Maka haibati fillah, dinul Islam dinul syamil. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna, mengajarkan kepada kita segala macam kebaikan. Tidaklah kita semakin semangat ataupun semakin dalam mempelajarinya, melainkan kita akan menjumpai kebaikan demi kebaikan.
Kuncinya apa tadi? Istiqamah di dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Ya ayyuhalladzina amanu, apa kata Allah Taala? Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Terus takut kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kita dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Pasrah, tunduk, patuh untuk diatur oleh Rabbul Alamin. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian yang dapat saya sampaikan. 1 menit lagi kita buka satu tanya jawab saja. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapi. Baik. Karena Islam adalah anugerah besar, maka tentunya besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya ujian. Ya, semakin besar ya ujian, semakin besar pula pahala. Makanya orang yang berpegang teguh dengan Islam digambarkan oleh Nabi SAW, dia seperti memegang bara api. Ya, dia seperti memegang bara api yang harus dia pegang erat-erat walaupun panas. Karena apa? Balasannya begitu besar. Karunia yang akan Allah berikan itu sangat besar. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ketahuilah sungguhnya perniagaan Allah itu sangat mahal. Ya, sangat mahal. Tapi ketahuilah Bapak dan Ibu-ibu yang diulang subhanahu wa ta'ala, orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam meniti jalan Allah, ya, semakin besar keimanannya, semakin besar pula ujiannya. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha habba qawman ibtalah. Sesungguhnya Allah SWT kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji lagi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma amthal fal amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah Nabi, kata Nabi SAW. Kemudian semisalnya, kemudian semisalnya. Karena apa? Karena baginya pahala yang sangat besar. Dan ketahuilah ibati fillah, ketika kita itu benar-benar jujur dalam menjalani agama ini, kemudahan demi kemudahan, karomah demi karomah akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang mungkin melihatnya, waduh, begitu berat ujiannya. Tapi ketika dia benar-benar jujur, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, demi Allah kemudahan-kemudahan itu akan dia rasakan. Bahkan yang dipandang oleh manusia itu merupakan kesengsaraan, bagi dia nikmat. Kapan? Ketika dia jujur dalam beribadah kepada Allah. Ya. Dan itu nilai plus lagi, ya, nilai tambahan yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya yang jujur dalam meniti agama ini. Ya. Jadi memang seperti bara api bagi orang yang melihatnya, bagi orang yang menjalankannya. Tapi ketika dia jujur lagi, Allah akan berikan karomah demi karomah, ya, kemudahan demi kemudahan. Ya, dan demikian itu karena apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Wallahu taala bissawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Di lain waktu kita bisa berjumpa kembali insyaallah. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kesalahan dan kekeliruannya dari diri kami pribadi, mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.